Iya, iya, aku kan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi perawat. Namaku Monang, tapi kau cukup panggilku Opung. Jangan kau panggil Monang. Mengerti ya? Nama itu diberikan orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang saja. Kau daftarkan saja dengan Opung. Gitu ya? Hah? Apa? Sudah ku bilang, catat saja Opung. Jangan kau tambahkan Monang. Itu hanya nama KTP. Lagi pula aku bisa kualat sama leluhurku. Sudahlah, kau periksalah. Suster, umurku sudah 67 tahun. Aku tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di rumah sakit. Sama dokter, aku pun tak kenal. Apalagi kau cuma suster. Kau tahu, umur 50 tahun, aku sudah memutuskan untuk pensiun lebih cepat sebagai PNS. Setiap hari aku berkeliling naik sepeda. Kau pikir-pikir saja jauhnya. Aku mana sempat. Tiba-tiba ini sakit datang tidak tepat pada waktunya. Aku belum siap. Tiba-tiba ia nyeruduk masuk ke kamarku dan membetot mataku. Suster, sakit. Kenapa kau diam saja? Bantu aku. Kau harus hati-hati. Kau tidak tahu berapa sakitnya perutku ini. Aduh. Cepat-cepat kau bawakan ember. Aku sudah tidak tahan ingin muntah. Suster, di mana kau? Suster, aku lapar. Setidaknya sebelum kau masukkan jarum infus ke dalam nadiku, berikan aku makan 3 atau 4 suap saja. Suster, jadi berikan aku kesempatan makan ya. Ngomong-ngomong, di mana dokter? Dokter. Jabatanku memang hanya sekedar perawat di sini, tapi aku memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Ditanya nama saja tidak menyangka. Kau punya KTP kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang akan menanggungmu nanti jika kita berikan perawatan kepadamu. Mana ada rumah sakit yang gratis? Rumah sakit ini kan terbaik dengan dokter-dokter dan suster-suster terbaik. Gak ada yang gratis. Nah aku saja tak tahu kau dari mana. Tiba-tiba saja dengan badan penuh luka nyeruduk masuk ke UGD. Emangnya ini UGD mbahmu? Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga memiliki prosedur untuk memberi perawatan. Apa? Soal menolong orang. Itu soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Ini jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Emangnya salah mendapat keuntungan dari orang sakit? Asalkan tidak mendoakan orang itu sakit, kan tetap halal. Lagi pula salah sendiri kan dia sakit. Perawatan itu butuh biaya. Gak cuma orang, rumah sakit dan peralatan medis pun butuh perawatan dong. Jadi meski aku bukan pemilik, aku diberi kewenangan untuk menyeleksi pasien mana yang dirawat di sini dan mana yang tidak. Bahkan dokter pun aku yang menentukannya. Jika ada dokter yang sok sosial, tidak akan diterima. Itu hanya pemborosan anggaran. Kau pikir mengapa banyak rumah sakit yang dapat bertahan ratusan tahun? Itu karena pasiennya membayar cukup perawatannya. Jangan berharap pada subsidi pemerintah. Mana mungkin rumah sakit partikuler seperti ini dapat subsidi? Tagihan BPJS aja bisa tersendat bertahun-tahun. Nilainya juga tidak sedikit, ratusan miliar loh. Makanya pemilik rumah sakit ini memutus hubungan dengan BPJS pada tahun pertama.
Ngapain meneruskan sesuatu yang merugikan? Iya kan? Nah kau, kutanya sekali lagi sebelum kupanggil dokter, siapa yang akan menjaminmu di sini? Kalau dilihat-lihat bentuk kepalamu, coba kau pegang kepala masing-masing. Penyok-penyok kan? Itu tanda klinis kau mengalami benturan. Di dalam cangkang kepalamu itu ada otak mengalami gegar, sehingga kau tidak bisa berpikir dengan waras. Itu jelas butuh perawatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apakah kau siap? Jika iya, akan aku beberkan tahapan tindakan medisnya. Pertama, kau harus menjalani MRI alias Magnetic Resonance Imaging, suatu tahapan radiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah dan saraf di otakmu. Itu saja harganya bisa 5 juta. Apakah kau sanggup kepalamu akan dimasukkan ke dalam terowongan kecil dengan resonansi suara yang memekakkan telinga? Sepertinya kau tidak sanggup. Itu baru kepala. Kalau dilihat, kakimu juga mengalami patah tulang. Kuperhatikan tadi kau menyeret kaki kananmu ketika masuk IGD. Itu juga perlu ronsen loh setidaknya. Dan bagaimana bisa menyambung kalau ahli ortopedi bedah tidak melihat diagnosa pada kakimu yang patah? Ronsen juga termasuk tindakan medis. Setidaknya 2 juta. Artinya kepala dan kaki kau perlu menyediakan biaya sebesar 7 juta. Belum lutut. Kepala, lutut, kaki merupakan satu kesatuan yang harus kau permak jika ingin kembali menjadi manusia normal. Kau sanggup gak? Melihat penampilanmu yang kere seperti itu, aku sangat yakin kau bukan tipe orang yang mampu membayar biaya perawatan sendiri. Oh iya, hitungan tadi belum termasuk tindakan medis lainnya loh. Misalnya kau butuh operasi bongkar kepala untuk memperbaiki sarafmu yang rusak. Emangnya saraf yang bikin penyok bisa diatasi dengan ketok magic? Memangnya mobil tua. Dokter, bawakan perawatannya sekarang. Aku mau pergi di sana. Dokter, Dokter, kenapa kepalaku bisa begini? Perawat tadi bilang penyok. Apa iya? Padahal aku cuma gelandangan yang iseng cari makan di seberang rel. Aduh, mungkin karena perutnya sudah keroncongan, telinga tidak mau kerjasama, ditambah otak tidak mau menalar. Bahkan aku tidak merasa apa-apa ketika tabrak lari itu terjadi. Jadi masinis tetap aja melajukan keretanya, walaupun aku setelah terkapar di batu-batu samping rel. Sebagai orang kecil, aku tidak mengerti kenapa kereta tetap melaju, walaupun sudah menabrak orang kere seperti saya. Kini kereta menjadi musuh bagi orang-orang kecil. Justru setelah namanya berubah menjadi MRT dan komuter lain. Aduh, perasaan dulu ketika namanya masih KRL, aku dengan bebas naik ke atap kereta. Tidak perlu bayar, tinggal kuat-kuatan. Dulu setiap hari saya berjualan dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Saya membawa dagangan sayur dan pisang. Masih untung dulu, belum dipotong biaya tiket kereta. Sekarang kereta cuma buat orang-orang gedean. Jadi saya tidak bisa lagi jualan. Terpaksa saya bekerja serabutan di Tanah Abang. Paling enggak jadi kuli angkot. Ya lumayan buat anak istri di rumah. Nah, tiba-tiba saya di sini, di rumah sakit Gedungan. Rumah sakit seperti ini membuat pusing. Bukan saja karena biayanya yang tidak mungkin saya bayar, tapi di sini bersih dan dingin. Itulah yang membuatku sesak nafas. Dokter, suster, kenapa ini penyok? Perasaan sebelum masuk rumah sakit masih normal. Ini rumah sakit atau bengkel? Main TikTok sembarangan. Saya tahu saya kere, tapi saya juga manusia, perlu penyembuhan. Saya tahu dokter ada orang gede,
Biayanya saja mahal kuliahnya. Mana mungkin saya 7 turunan ada yang menjadi dokter. Saya cuma gelandangan, gak punya keahlian. Gak ada, mana mungkin bisa masuk kuliah kedokteran. Suster, saya juga nggak tahu kenapa bisa di sini. Saya pastikan saya nggak bisa bayar biaya perawatan di sini. Saya juga nggak tahu kenapa supir angkot itu bawa saya ke sini. Padahal di dekat pintu kereta Sudimara terdapat rumah sakit yang ramah terhadap orang kere seperti saya. Suster, sekarang saya di sini. Apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati menderita? Tidakkah ada rasa kasih yang diberikan terhadap orang kecil seperti saya? Kere juga perlu rasa kasih. Begitu kan penonton? Mari kita satukan rasa harap kita bersama bahwa rumah sakit ini sungguh tidak ramah terhadap orang miskin. Kalau saya harus memilih, saya lebih memilih mati di gubuk sendiri daripada di sini. Di gubuk, saya rasa tenang karena dapat rasa kasih sayang yang hangat dari orang-orang terdekat. Di sini, saya akan mati kesepian. Saya akan mati kedinginan. Tidak ada orang yang saya kenal. Saudara, bayangkan bagaimana mati menderita kesepian. Tidak ada seorang pun yang mengenal jasad. Semua orang akan membuka laci penyimpanannya, tapi wajahnya melongos. Itu menyakitkan, bukan? Dokter, semua ini kini menjadi hantu di otak saya. Saya memang kere. Biarkanlah saya mati seperti kere. Dokter, cepat, saya takut menghadapi laci baja. Dokter, biarkanlah saya mati seperti kere, dokter. Terguguk di pinggir rel. Jangan biarkan saya sendirian, dokter. 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 Bu Yung, kau tadi dengar keributan di sini? Aku dengar ada yang teriak-teriak manggil dokter. Jelang pagi tadi sudah kupanggil tuh dokter ahli. Aku tidak mau terkena penyakit stroke tiba-tiba. Apalah gunanya hidup kalau badan kau mati separuh? Itu sebabnya aku selalu bermain sepeda. Bukan karena goes-goes olahraganya, tapi kau harus nikmati perjalanannya. Itu kau akan melihat warna-warni kehidupan. Aku sengaja memilih jalanan kampung. Selain udaranya segar, banyak emak-emak dan engkong-engkong menyapa ramah. Seperti punya saudara banyak. Sebagai perantau Medan, aku harus pintar-pintar cari saudara lah. Seperti kata pepatah, bila yang jauh itu adalah kerabatmu, maka yang dekat adalah saudaramu. Itulah mengapa orang Batak bertahan hidup di perantauan. Apa kau dengar keluhan pasien di sebelahku tadi? Suster, aku tidak mau kau begitu galak kepada pasien miskin. Ini rumah sakit memang partikulir. Kau bolehlah cari untung serba sedikit. Bukan berarti kau abai pada pasien miskin yang ingin kesembuhan. Kemiskinan sudah menjadi derita, jangan kau tambah dengan omelannya. Meski aku tidak punya banyak uang, aku masih menyisakan rasa kasihku terhadap orang buangan seperti pasienmu hari ini. Aku tidak perlu tahu siapa dia. Yang ku tahu, dia diantarkan oleh sopir angkot beberapa saat setelah aku masuk UGD. Meski aku sudah opung-opung begini, aku masih waras, masih mendengarkan orang susah.
Suster, hari ini sakitku tak seberapa, cuma mag saja yang kumat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan akan membiarkan saya penyakit berat. Semasa inilah suster, kita harus kerjasama membantu orang-orang susah. Suster, biarkan saja tanggungannya ketagihanku. Ntar anak-anakku yang akan mengurusnya. Apakah itu cukup? Berapapun yang ia habiskan, asalkan bisa sembuh, aku yang akan menanggungnya. Kau dengar itu, suster? Beritahu dokter, kerjakan dengan rapi, jangan asal-asalan, apalagi borongan. Ini menyangkut nyawa manusia, bukan mobil rongsokan. Apa benar kau Opung Monang? Siapa kau? Berani sekali kau panggil Monang. Tapi benar kan kau Opung Monang? Cukup panggilku Opung. Baik Opung, saya Raden Mas Kencono. Raden rupanya. Menak dari Jawa kah? Itu nama pemberian orang tua Opung. Oh, ada apa rupanya kau kemari? Saya direktur rumah sakit ini. Saya cuma mau kasih kabar. Sebelumnya terima kasih atas kebaikan Opung karena telah membayar biaya perawatan pasien tadi. Tapi masalahnya, apalagi sudah ku bilang masukkan tanggungannya kepada tagihanku. Aku cuma ingin pasien itu sembuh. Aku paham dia pasti punya keluarga yang membutuhkannya. Bukannya itu tugas laki-laki mencari rezeki. Aku datang dari Medan dengan dompet kosong. Aku merasakan bagaimana hidup serba kekurangan. Oh iya, bilang ke perawatmu, beri nasihat. Jangan meremehkan orang. Semua orang sama, kaya atau miskin. Di mata Tuhan sama. Kapanpun dia berkehendak, nyawamu pun akan kembali. Cukup. Shh. Aku paham maksudmu. Apakah kau meragukanku untuk bisa membayar biaya pasien tersebut? Kau meragukanku. Kalau kau tak percaya, bawa kwitansinya ke sini, biar aku bayar sekarang. Bukan begitu, Opung. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pasien itu sudah terminal. Apa? Bagaimana kronologisnya? Pasien itu sudah meninggal. Maafkan aku.